Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhi dari mara bahaya, dan tentunya untuk kalian yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang kodam leluhur. Nah, kita akan membahas kodam leluhur karena kodam leluhur ini sangat luas sekali dan banyak kejadian-kejadian yang kita alami di luar nalar, dan tentunya juga akan terjadi kepada diri kalian. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang saya akan utarakan kepada kalian atau saya sebutkan. Dan untuk kalian disimak videonya, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Bintang Junior dengan cara di subscribe, di like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya akan buatkan tentang para kodam. Ya, ada kodam leluhur, kodam pendamping, kodam pengisian, pokoknya tentang dunia hal gaib. Dan untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi, silahkan DM ke Instagram saya, ke WA saya pun bisa ya. Jadi untuk kalian monggo silahkan. Nah, balik lagi ke benang merahnya, yaitu kodam leluhur. Dan pastinya ini untuk kalian pernah mengalami hal atau kejadian seperti ini. Ketika kalian sedang melakukan ibadah sholat malam, sedang zikir misalnya, kalian mengalami kejadian saat kalian zikir, terus beberapa saat kemudian kalian itu melihat sesuatu, entah itu misalnya pemandangan, entah itu misalnya kalian lihat sosok, entah itu kalian merasa ada di mana tapi posisinya sedang zikir. Contoh seperti ini, kalian habis sholat terus zikir kan tentunya. Nah, zikir misalnya Allah 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 Allah. Nah, beberapa saat di mata kalian ini ya, kan kalian posisinya merem nih, tapi mata kalian ini seperti melihat di depan itu kayak bayangan, entah itu laut misalnya, atau gunung, atau sosok. Nah, misalnya hal seperti itu terjadi, itu bukan dikarenakan oleh kodam leluhur. Ya, itu bukan oleh kodam leluhur. Nah, banyak sekali kejadian ini terjadi. Nah, itu bukan ulah kodam leluhur, tapi oleh jin yang ada di sekitar kalian. Ya, jin yang mengganggu orang yang beribadah. Karena gini, kenapa saya bisa berpikir seperti itu atau menyebutkan seperti itu? Gitu loh. Beda dengan yang lain atau orang yang lain atau YouTube yang lain. Kenapa berbeda saya? Karena gini, kalau kalian posisinya sedang zikir, kodam leluhur itu atau kodam yang positif itu tidak akan mengganggu kalian saat proses zikir. Kalaupun dia akan melakukan menjadi makmum. Contoh gini, kalian sedang zikir, nah si kodamnya itu di belakang kalian jadi makmum, ikut zikir. Nah, kalau misalnya kalian zikir, terus tiba-tiba pandangan kalian nggak fokus, ya nggak khusyuk lagi, tiba-tiba ada gunung, ada laut, ada sosok. Nah, itu bukan dari kodam leluhur, tapi jin yang mengganggu saat kalian zikir agar kalian itu tidak fokus, gitu loh. Nah, jangan terbuai oleh apa yang kalian lihat. Semakin kalian ingin penasaran melihat, misalnya gambarnya itu buram, pertama kan buram nih, terus tiba-tiba ya kayak ada bentuk sedikit. Nah, kalian tuh penasaran nih, lagi zikir tapi penasaran. Pikiran kalian, otak kalian ini penasaran, apa sih ini, apa sih ini, apa sih ini. Nah, tiba-tiba ada gambar. Nah, tiba-tiba manipulasi gambarnya itu seperti sosok almarhumah atau kodam harimau lah, apalah. Nah, itu bukan kodam, tapi jin yang mengganggu saat kalian tuh zikir, gitu loh. Nah, kalau kodam leluhur yang saya bilang tadi, itu akan mengikuti di belakang kalian, menjadi makmum, gitu loh. Kalau nggak jadi makmum, dia akan ada di sekitar kalian, gitu. Tapi nggak mengganggu. Nah, Kang, misalnya kita lagi zikir tiba-tiba mendengar atau diajak komunikasi. Merasa diri kita itu diajak komunikasi saat kita tuh zikir. Abaikan. Abaikan. Pokoknya abaikan. Kalau posisinya kalian sedang zikir, sedang ibadah, ya, abaikan. Apapun itu. Apapun itu. Kalian fokus apa yang kalian lakukan dulu. Gitu loh. Kalian mau melihat inilah, mau mendengar inilah, mau mendengar itulah. Abaikan dulu. Selesaikan dulu apa yang kalian lakukan baru. Gitu loh. Nah, bagaimana sih Kang cara nyegahnya? Kalian misalnya sedang zikir, contoh Allah 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 Allah, tiba-tiba terus ada bisikan kuping misalnya pengang, terus misalnya dia dalam hati lagi ngapain sih gini-gini ngeganggu gitu. Kalian yang misalnya lagi baca Allah 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 berhenti, langsung ganti astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus astagfirullah sampai diri kalian itu merasa tenang, dan bayangan tadi atau yang ngajak komunikasi itu sudah tidak ada. Istighfar terus. Bila perlu kalian misalnya minum dulu agar kalian tenang, baru kalian lanjutkan seperti itu. Kak, nggak apa-apa kayak gitu kan? Nggak apa-apa,
Itu lebih baik ketimbang kalian sedang zikir, kalian menikmati apa yang kalian rasakan. Itu yang bahaya. Kenapa kan bisa sebut bahaya? Contoh gini, kalau kalian sudah mendalami itu, kalian melihat jejak komunikasi kalian tuh rutin, misalnya si yang kalian itu sosok misalnya ya, terus ngajak komunikasi, saya dari gunung ini, saya keturunan, saya leluhur kamu misalnya, kayak gini, nah itu bahaya. Nantinya jikir kalian nggak fokus, nggak terus, kalian malah ikut komunikasi. Padahal itu semua hanya tipu daya jin yang memperdaya diri kalian, ya, mengetes diri kalian ini fokus enggak, istiqomah enggak, apa ya dengan yang kalian bacakan. Seperti itu. Nah ini bahaya gitu loh. Terus Hodam dulu kenapa nggak ikut bantuin? Ya, itu ya Hodamnya itu nggak bisa bantuin bukan berarti nggak mau ngebantuin si orangnya, tapi dia hanya mengikuti gitu loh, mengikuti apa yang misalnya si jin ini mengganggu. Jadi si Hodam ini pengen tahu juga nih si tuanya ini kuat nggak gitu loh. Paling Hodam ini tindakannya hanya mengingatkan, stop, berhenti, jangan ikutin, fokus aja. Biasanya begitu sih Hodam tuh ngelakuinnya. Kenapa nggak dilawan? Ya, itu beda lagi. Karena kalau misalnya kita baku hantam, misalnya si Hodam dengan si sosok jin ini baku hantam, itu nggak asal. Gitu loh. Karena Hodam ini menjaga atau membantu si tuannya dengan apa yang dia bisa. Gitu. Misalnya si tuannya ini nggak peka, ya dia bakal ngelakuinnya ya seperti membuat apa gitu, agar tuannya itu nggak terlena dengan apa yang dia lihat atau dia rasa. Begitu. Jadi, saya ingatkan lagi, kalau sedang ibadah, kalian fokus aja ibadah dulu. Kalau kalian mengalami hal seperti itu. Dan ini banyak sekali. Gitu. Jadi, apalagi kalau orangnya itu nggak punya guru. Gitu loh. Nggak punya guru. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Jadi, ntar orangnya itu merasa sok tahu, sok pinter, sok jago, sok bisa ngelihat, sok hal gaib itu sok banget gitu loh. Padahal itu tuh bullshit. Gitu loh. Nggak bener. Gitu. Kecuali kalau punya guru, dia bisa konsultasi, bisa nanya ini itu gitu kan, ada yang bimbing, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya orang awam terus kayak gitu, mengalami hal seperti itu, dia ikutin, itu bahaya. Nah ini video ini sangat bermanfaat untuk kalian ya, sangat bermanfaat bagi saya, manfaat banget karena banyak pasti yang mengalami hal ini dan sudah menikmati mungkin menikmati ya, bahasanya menikmati apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu. Makanya saya ingatkan, abaikan aja, fokus dengan apa yang kalian lakukan pada saat itu gitu ya. Nah untuk kalian ditulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa, setuju atau tidak ya. Nah di sini saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang tersinggung, mohon maaf karena ya saya di sini hanya berbagi kepada kalian tentang apa yang saya ketahui atau saya tahu gitu. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.